Yo, assalamualaikum sahabat Sagrib dimanapun anda berada. Semoga tetap semangat, tetap bahagia karena market sekarang lagi bearish 18.982 per Bitcoin ya. Tentunya udah teman-teman udah banyak serok lah ya untuk token-token memes, mungkin token metaverse, token Web3 dan lain-lain ya selama market bearish ini. Karena memang market bearish ini dia nggak mengulang dalam dua kali ya. Jadi trennya itu kalau bearish bearish saja, kemudian kalau bullish bullish saja. Jadi cycle-nya itu nggak mengulang. Jadi kalau sudah bearish, cycle selanjutnya adalah bullish. Jadi nggak ada bearish bertahun-tahun tuh nggak ada ya teman-teman. Jadi selama masih bearish ini tentunya masih jadi kesempatan buat kita lah ya nyicil nabung untuk serok di beberapa koin kesukaan kita. Nah, sore hari ini ya saya akan memberikan hasil AMA ini teman-teman ya dari Baby Dots ya yang Oke, sebelum kita lanjutkan buat teman-teman yang pengen beli Baby Dots dan beli koin apapun itu, Anda bisa beli di Maxi ataupun Get.io. Buat Anda yang belum punya, silakan daftar di link deskripsi di bawah. Keuntungannya ya Anda bisa mendapatkan diskon fee trading sebesar 10% dan juga Anda bisa trade atau invest dengan modal yang sangat murah yaitu sekitar sekitar $1 ya kalau di Gerio, dan kalau di Maxi itu sudah bisa trade atau invest dengan modal hanya $6 saja. Jadi Anda bisa kirim USDT ke Maxi ataupun ke GDO untuk memulai trade. Dan juga kelebihannya dua exchange ini teman-teman, kita nggak perlu KYC yang meribetkan gitu ya. Kita nggak ada KYC-KYC-nya. Dan itu gampang banget dan cepat. Nah, kita lanjut aja teman-teman ke hasil AMA. Oke, ini dia hasil summary AMA dan penjelasan mengenai supply. Pembakaran sebesar 50 kuadriliun di jaringan Ethereum itu dilatar belakangi karena supply di Binance Smart Chain mayoritas sudah berada di tangan holder. Jadi akan membutuhkan biaya yang sangat besar jika developer harus membeli kembali token di jaringan BSC dari tangan holder sebesar 50 kuadriliun. Jadi itu alasannya ya teman-teman. Kenapa burn-nya itu di jaringan ERC bukan di jaringan BSC. Oleh karena itu digunakan jaringan Ethereum dikarenakan volume di jaringan Ethereum lebih rendah dari BSC. Itu yang pertama. Kemudian total supply Baby Dots sebesar 420 kuadriliun tidak lebih dan hampir 50% dari total supply telah dibakar. Supply di jaringan ERC adalah cerminan dari supply yang ada di jaringan BSC. Jadi supply yang kelihatan di ERC itu teman-teman adalah supply BSC. Sebenarnya ya itu jawaban dari developer. Ya, jadi kalau supply-nya misalnya 420 kuadriliun di BSC, maka di Ethereum juga segitu. Kalau circulating supply-nya 115 kuadriliun di BSC, maka segitu juga di ERC. Nah, penjelasan cara kerja blockchain terkait dengan supply. Nah, ini bisa saya jelaskan dengan singkat ya, teman-teman. Jadi, sisi Ethereum adalah cermin dari BSC ya, begitu juga sebaliknya. Jadi, itu adalah perbandingan 1:1. Nah, di sini ada analoginya, teman-teman. Nah, jika 420 kuadriliun di BSC, ada 420 kuadriliun yang juga di Ethereum. Nah, jika saya menjembatani 1 miliar token, maksudnya melewati bridge-nya, teman-teman. Di sisi BSC 1 miliar token dikeluarkan, kemudian dikunci di brankas BSC. Di Ethereum 1 miliar token dikeluarkan dan dari 5.000 si Ethereum dan ditambahkan ke supply sirkulasi Ethereum. Inilah contoh yang lebih mudah untuk divisualisasikan. Mari kita berpura-pura tidak ada token yang terbakar di kedua sisi. BSC memiliki sirkulasi supply 420 kuadriliun. Jadi analoginya kita berpikir bahwa nggak ada burn dulu ya, nggak ada burn, kita pakai supply top 420 di BSC dan 420 di ERC. Pasukan 0 yang beredar, jika saya menjembatani satu token ke ERC, apa yang terjadi? Maka lingkaran BSC akan menjadi 419 kuadriliun dan lingkaran Ethereum akan menjadi 1 kuadriliun. Tidak pernah lebih dari 420 kuadriliun. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, apabila misalnya orang beli koin di BSC, misalnya beli koin misalnya 1 triliun, maka sebenarnya secara tidak langsung supply di Ethereum juga berkurang 1 triliun. Ya, kalau kita memakai analogi ini. Ya, jadi pertanyaan yang mungkin masih banyak ya di kepala teman-teman, kenapa burn dari Binance Smart Chain ya, kemudian burn dari Ethereum kalau digabungkan itu melebihi dari total supply 420 kuadriliun. Dan ini
saya nggak bisa jawab ya, karena ini saya juga tanyakan kepada admin dari Baby.Dots sendiri. Jadi saya nggak bisa jawab ya apa hasilnya gitu ya, karena memang belum dijawab. Dan juga tadi saya sudah tanya juga di admin global dan juga belum dapat jawabannya, kenapa kalau burn-nya, kalau supply-nya 420 kuadriliun ya, kenapa jumlah burn di BSC dengan jumlah burn di RC itu berbeda, lebih dari 420 kuadriliun. Jadi bisa aja sih ya, ini menurut pendapat saya ya teman-teman, bisa aja burn dari BSC itu terefleksikan ke burn IRC. Ya, tapi saya sih pengen dapat jawaban dari yang ahlinya gitu ya, makanya saya bertanya tadi sama adminnya ya. Jadi mungkin aja seperti itu teman-teman, kalau saya paksa jawab gitu ya, kemungkinan burn di BSC itu terefleksikan juga ke IRC gitu ya. Kalau misalnya sudah burn sekitar 200 kuadriliun di BSC, maka juga terburn juga di 200 kuadriliun di IRC. Pertanyaannya kok bisa berbeda gitu kalau dia sama gitu kan, kalau dia sama kok berbeda gitu. Nah, itu sifatnya teknis banget dan saya juga nggak paham dan nggak tahu jawabannya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu silahkan jawab aja di kolom komentar ya. Nah, kemudian kenapa setelah burn 50 kuadriliun kalau kita lihat supply. Nah, kalau seandainya sudah burn 50 kuadriliun di IRC, otomatis terrefleksi juga kan ke Binance Smart Chain, teman-teman. Tentu kita bertanya-tanya lagi nih, pertanyaan kedua, kenapa di circulating supply di coin market cap, kalau kita lihat di coin market cap dan juga di CoinGecko itu tidak berkurang 50 kuadriliun gitu ya. Kenapa dia nggak berkurang 50 kuadriliun jika benar sudah dilakukan pembakaran 50 kuadriliun di RC? Sebenarnya sudah benar ya teman-teman, memang benar gitu ya, karena memang sudah ada bukti burn-nya itu 50 kuadriliun ya. Kalau memang satu supply, kenapa nggak berkurang di sini? Inilah pertanyaan banyak holder termasuk dari saya. Nah, kalau memang misalnya kita asumsikan kita semuanya setuju dengan pernyataan developer bahwa supply-nya memang benar satu, yaitu 420 kuadriliun, dan supply-nya sama gitu ya, bukan 840 kuadriliun, maka mungkin yang bisa kita jawab dengan logika, kenapa di sini belum update gitu ya, belum berkurang 50 kuadriliun, maka jawabannya adalah pihak CoinMarketCap dan CoinGecko belum update. Sebenarnya itu sih yang logika yang mungkin masih bisa kita terima dengan akal sehat gitu ya. Tapi setidaknya ya, tentunya buat Baby.Dots Army dimanapun Anda berada, setidaknya kita sudah mendapat jawaban dari developer ya, yang menyatakan bahwa supply Baby.Dots itu ya, yang di Binance Smart Chain, di Ethereum adalah satu. Dan tentunya teman-teman bisa menyebarkan berita ini ke teman-teman yang lain ya, sehingga teman-teman yang lain lebih paham. Ya, kalau untuk pertanyaan yang dua tadi ya, tentunya ini teman-teman bisa jawab sendiri sesuai dengan asumsi teman-teman semua ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe Instagram, dan sampai bertemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.